Halo semuanya, nama saya Idewo Gede Pramanata Satriatama dengan NRP 5009 221105 dari kelompok praktikum termodinamika 17. Jadi hari ini saya akan membuat video praktikum termodinamika tentang siklus Rankine. Sebelum membahas tentang siklus Rankine, kita terlebih dahulu mengetahui tentang PLTU. PLTU adalah sebuah fasilitas pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial pada bahan bakar untuk memanaskan fluida kerja sampai menjadi uap dan kemudian digunakan untuk memutar turbin untuk memutar generator listrik. Dalam operasionalnya, PLTU memiliki prinsip kerja yaitu siklus Rankine. Siklus Rankine adalah sebuah siklus yang umum ditemukan pada pembangkit listrik tenaga uap yang terdiri atas proses-proses yaitu pemanasan, proses ekspansi, proses pendinginan, dan juga kompresi. Dalam perkembangannya, siklus Rankine dapat ditingkatkan efisiensinya dengan menggunakan dua opsi, yaitu reheater dan juga regenerator. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam lebih jauh tentang siklus Rankine, mari kita bahas dulu tentang proses-proses yang ada pada siklus ini, yaitu pemanasan biasanya dilakukan dengan menggunakan boiler, ekspansi digunakan dengan menggunakan turbin, lalu pendinginan menggunakan kondenser dan kompresi adalah dengan menggunakan pump. Lalu mari kita kembali kepada proses pengaturan efisiensi pada siklus Rankine. Nah, untuk opsi yang pertama yaitu reheater, di sini kita menambahkan jumlah turbin yang ada pada siklus Rankine. Tapi salah satu turbinnya itu saat mengeluarkan fluida kerja, fluida itu dioper lagi masuk ke dalam boiler dan kemudian di dalam boiler fluida yang telah mengalami ekspansi dan penurunan suhu itu akan dipanaskan kembali dan kemudian akan dimasukkan ke dalam turbin. Tujuannya sendiri adalah untuk mendapatkan daya output yang lebih besar dengan bahan bakar yang lebih sedikit. Sementara regenerator memanfaatkan kembali panas yang hilang saat tahap pendinginan. Lalu siklus Rankine ini memang memiliki komponen yang banyak, apalagi yang tipe reheat. Komponen-komponennya itu meliputi pump yang bertugas dalam proses kompresi, lalu juga ada turbin yang bertugas dalam menghasilkan generator listrik sekaligus juga proses ekspansi, dan juga ada boiler yaitu di mana fluida kerja dipanaskan untuk menjadi uap, lalu juga ada kondenser di mana fluida kerja akan didinginkan kembali sampai dari uap menjadi cair lagi. Tetapi untuk menghitung data-data yang didapatkan dari boiler, dari kondensor, dari turbin itu dapat dibantu dengan menggunakan aplikasi yaitu CyclePad. CyclePad adalah aplikasi simulasi termodinamika yang dapat digunakan untuk menganalisa suatu siklus hanya dengan memasukkan data-data yang telah ditentukan dan akan disimulasikan nilai-nilainya yang berupa entalpi, entropi, volume spesifik, dan juga laju kalor pada setiap komponen. Jadi mari kita langsung masuk saja ke CyclePad. Ya, kita sudah ada di dalam aplikasi CyclePad. Jadi di aplikasi ini kita bisa membangun siklus yang dapat kita simulasikan, yaitu siklus Rankine. Nah, kebetulan saya sudah membuat dua contoh siklus Rankine, yaitu siklus Rankine yang biasa dan juga siklus Rankine yang reheat. Mari kita lihat filenya di file ini. Kita klik open design. Jadi ini siklus Rankine biasa. Mari kita open. Nah, ini adalah satu contoh dari siklus Rankine biasa yang telah saya bangun dengan menggunakan aplikasi CyclePad. Dan di sini saya sudah memasukkan nilai-nilai. Jadi oke, kita singkirkan dulu ini. Jadi kita ini masukkan saja nilai-nilai yang telah kita tentukan. Jadi sini saya mensimulasikan suatu fluida kerja yang berada di tekanan 10.000 kilopascal atau 10 megapascal
saat dia dipanaskan pada heater atau boiler ini. Di sini kalian dapat memasukkan nilainya. Ini karena saya sudah memasukkan nilai sebelumnya, ini untuk mengatur ulangnya dengan cara change the value. Oke, karena saya tidak mau change value-nya, maka kita tetapkan saja 10 kilopascal. Oke, lalu di sini kita bisa memilih substance atau maaf. Jadi di sini kita bisa tentukan substansinya yang apa saja yang bisa digunakan. Jadi saya di sini menggunakan air dan fasenya bisa kita atur. Fasenya itu adalah saturated vapor, di mana saturated vapor ini tuh quality-nya itu adalah 1. Dan setelah kita masukkan nilai-nilai tadi, kita dapat menentukan entalpinya di sini, tapi kita tidak perlu susah karena di sini sudah ada nilai delta H, delta perubahan entalpi, dan juga Q dot-nya atau key heat flow rate. Nah, lalu di sini ada di keluaran turbin ada fasenya sebesar 0,6. Ini adalah hasil saya mengambil nilai sembarang ya. Karena saya ini ingin mensimulasikan saja bagaimana siklus Rankine itu bekerja, bagaimana perbandingan efisiensinya, dan juga ini sebenarnya menggunakan rumus yang lumayan lama untuk ngitungnya. Jadi di sini saya asumsi saja kalau quality-nya itu adalah 0,6. Jadi di sini P-nya itu 8 kilopascal. Oke, 8 kilopascal ya. Karena terjadi pressure drop pada turbin. Dan selanjutnya di cooler ini, ya ini adalah Q yang laju massa yang keluar dari cooler, dan di sini juga ada pump. Oke, di sini ada pump ya. Oke, sip. Nah, jadi sekarang kita tinggal lihat cycle properties-nya. Nah, ini dia cycle properties. Oke, jadi di sini telah dijelaskan kalau cycle properties-nya itu terdiri dari eta Carnot dan juga eta thermal. Sebenarnya di eta thermal ini saya ada kekeliruan, jadi mungkin bisa kita retract dulu nilainya. Dan untuk menghitung eta thermalnya itu kita bisa mengurangi antara nilai turbin delta H turbin dengan delta H dari pump ini. Oke, sepertinya saya membuat kesalahan ya. Jadi memang benar di rumusnya itu dikatakan kalau delta H dari turbin ini dikurangi terlebih dahulu dengan delta H pump, baru kemudian dibagi dengan delta H dari boiler. Jadi memang benar hasil dari eta thermalnya itu adalah 43,28. Oke, jadi di sini perlu dicatat ya kalau dari hasil simulasi ini siklus Rankine biasa dengan nilai-nilai yang telah saya masukkan tadi itu menghasilkan efisiensi thermal sebesar 43,28%, dan efisiensi Carnot-nya adalah sebesar 46,14%. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada siklus Rankine yang di reheat atau dimanfaatkan lagi fluida kerja yang telah keluar dari turbin dengan dipanaskan pada heater. Mari kita open design. Oke, jadi ini dia salah satu ini adalah model dari
siklus Rankine yang di reheat. Di sini kita lihat kalau kita asumsi lagi nilainya kalau T-nya itu sama dengan 500 derajat Celcius. Di sini suhu juga main ya. Suhu dari fluida kerja yang pertama kali keluar dari boiler, lalu juga yang kedua kalinya keluar dari boiler. Dan juga di sini tekanannya 10.000 kilopascal. Saat dia masuk ke turbin, masuk dan kemudian keluar dari turbin, tekanannya menjadi 800 kilopascal. Kemudian dipanaskan lagi di dalam heater, tekanannya masih tetap 800 kilopascal, tapi suhunya naik menjadi 400 derajat Celcius. Dari yang sebelumnya dengan suhu 170,4 derajat Celcius. Kemudian fluida kerja yang bertekanan ini itu masuk kembali ke turbin sampai akhirnya mengalami pressure drop sampai hanya 8 kilopascal saja. Barulah kemudian fluida kerja akan dibawa ke dalam cooler, lalu dibawa ke dalam pompa untuk kemudian kemudian dinaikkan lagi tekanannya menjadi 10.000 kilopascal untuk dimasukkan ke dalam heater. Nah, jadi dari siklus yang satu ini kita dapat menentukan efisiensi termalnya seperti yang tadi, yaitu dengan cara menambahkan nilai daya spesifik antara dua turbin ini, kemudian kita kurangkan dulu dengan nilai pumpnya, dan kemudian kita gunakan nilai yang kerja spesifik pada heater. Jadi karena heaternya ini dianggap sama, berarti delta H yang digunakan itu adalah 3191. Oke, jadi terlebih dahulu delta H dari turbin ini dijumlahkan dan kemudian kita kurangkan dengan pumpnya. Delta H pada pump, lalu kita bagi dengan delta H yang ada di heater ini. Hasil dari pembagian itu kita masukkan dalam cycle properties dan didapat bahwa nilai hasilnya adalah 47,42%. Ini lebih tinggi nilainya sebesar 4% lebih daripada siklus Rankine yang biasa tadi, yang mengindikasikan kalau siklus Rankine reheat ini merupakan siklus yang lebih efisien dan tentunya lebih dapat menghemat bahan bakar. Ya, dari kedua siklus ini dapat kita simpulkan kalau siklus Rankine yang di reheat, yang fluida kerjanya dimanfaatkan kembali dengan cara dipanaskan kembali, itu lebih efisien dalam segi penggunaan bahan bakar, karena bahan bakar yang digunakan lebih sedikit, sementara daya output yang akan dihasilkan oleh PLTU itu akan lebih besar ketimbang menggunakan siklus Rankine yang biasa. Jadi tentunya dengan penggunaan bahan bakar yang lebih sedikit, PLTU ini bisa menghemat biaya operasionalnya sampai berjuta-juta atau bahkan bermiliar-miliar kali. Jadi sekian dulu video tentang siklus Rankine. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jadi saya tutup.